Akidah Said Aqil Siraj, dari Aswaja ke Wahabi, Syiah, dan Liberal. Said Aqil, Ketua Umum PBNU, adalah seorang tokoh dengan banyak wajah, yang sepertinya selalu mengikuti dan membela ajaran apa saja ketika keinginan dapat diraih. Ia lahir dari keluarga NU, lalu belajar ke pesantren NU pula, melanjutkan ke Universitas Wahabi, lalu menjadi penyebar ajaran Syiah dan Liberal. Said Aqil meraih gelar doktor dari Universitas Wahabi, tentu dengan disertasi yang isinya membela Wahabi dan menjatuhkan golongan di luar Wahabi. Setelah pulang ke Indonesia, Said Aqil aktif di struktural PBNU, menduduki jabatan Khatib Syuriah PBNU yang akhirnya naik menjadi Ketua Umum PBNU, dan menjadi agen penyebaran ajaran Wahabi, Liberal, dan Syiah di lingkungan organisasi yang membesarkan namanya. Berikut ini akan mengungkap sedikit dari pemikiran Said Aqil yang telah ia tuangkan dalam beberapa tulisan dan pernyataan. Sebagian pemikiran Said Aqil ada yang dituangkan dalam bukunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam lintas sejarah. Sebagian ia tulis dalam bukunya Tasawuf sebagai Kritik Sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi, terbitan Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU 2012. Ajaran Wahabi dalam pemikiran Said Aqil Siraj telah menjadi rahasia umum. Said Aqil meraih gelar doktornya dari Universitas Wahabi dengan sebuah disertasi yang diantara isinya adalah mencela para ulama sufi seperti Dhunnun al-Misri, Abu Yazid al-Bistami, dan Hujjatul Islam al-Ghazali radhiyallahu anhu. Setelah pulang ke tanah air lalu menjadi pengurus NU, Said Aqil menyebarkan ajaran terpenting Wahabi, yaitu pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Said Aqil berkata, secara umum, tauhid terbagi dalam 3 kategori: Tauhid ar-rububiyah, Tauhidul uluhiyah, serta Tauhid asma dan sifat-sifat Tuhan. Dalam bukunya Tasawuf sebagai Kritik Sosial, terbitan LDN PBNU 2012 halaman 317. Pembagian tauhid menjadi 3 serta pengertian yang dijabarkan oleh Said Aqil Siraj tentu bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini dan dijalankan di lingkungan mayoritas umat Islam termasuk warga Nahdliyin. Karena dalam penerapannya, Tauhidur Rububiyah dan Tauhidul Uluhiyah berimplikasi pada penilaian sesat dan syirik terhadap amalan-amalan istighatsah, tawassul, dan tabarruk yang berlaku sejak masa Rasulullah SAW. Sedangkan Tauhid Asma wa Sifat berimplikasi pada penilaian sesat dan kafir kepada mayoritas umat Islam yang berakidah tanzih dan mengikuti konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Sejak sekitar 10 tahun yang lalu, setiap awal tahun ajaran baru sering terjadi protes dari banyak kaum intelektual NU. Karena dalam mata pelajaran akidah dan akhlak yang dikeluarkan oleh Departemen Agama selalu mencantumkan pembagian tauhid menjadi 3 versi akidah Wahabi. Ternyata pimpinan NU yaitu Said Aqil juga menyebarkan akidah Wahabi, yaitu tauhid dibagi 3. Sisi pemikiran Syiah dan Liberal Said Aqil Siraj. Said Aqil berpendapat lahirnya Islam syarat dengan muatan politis. Seperti diketahui, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 pilar yang melandasi ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sementara dalam ajaran Syiah, ajaran yang paling penting adalah soal imamah, yaitu kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi SAW. Karena demikian, maka imamah bagi Syiah masuk dalam rukun iman, rukun Islam, dan berpengaruh terhadap banyak ajaran Syiah yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pandangan Syiah yang demikian itu juga berpengaruh terhadap pemikiran Said Aqil dalam banyak tulisan, buku, dan ceramahnya. Said Aqil menganggap bahwa lahirnya Islam syarat dengan muatan politis. Said Aqil berkata dalam bukunya, menurut banyak referensi sejarah Islam, kehadiran Islam sejak semula telah syarat dengan muatan-muatan politis,
buku Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah, terbitan Lakpesdam Yogyakarta, tahun 97 halaman 29. Syed Agil juga berkata, kehidupan manusia syarat dengan nuansa siasah atau politis. Visi eksternal ini tampak dari kisah yang dituturkan oleh Ibnul Athir berikut. Afif Al-Kindi, salah seorang pedagang, pernah datang ke Makkah pada satu musim haji. Afif bertanya kepada Abbas, paman Nabi SAW, yang saat itu belum masuk Islam. Agama apa ini? Abbas menjawab, ini Muhammad ibnu Abdullah, keponakanku. Dan dia mengaku sebagai utusan Allah yang berobsesi menggulingkan Persia dan Romawi. Dalam buku Tasawuf sebagai Kritik Sosial, terbitan LTN PBNU, halaman 77. Syed Agil juga berkata, kisah ini seringkali dianggap sebagai bukti bahwa dakwah Rasulullah SAW sejak pertama kali telah bertendensi politik, yakni obsesi untuk menaklukkan Imperium Persia dan Romawi, Bizantium, sebagai adik kuasa dunia saat itu. Dalam buku Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah, halaman 29. Pernyataan dan kesimpulan Syed Agil dari kisah Afif Al-Kindi di atas adalah kesalahan besar. Mengapa? Pertama, Syed Agil melakukan tahrif, distorsi, dan penyelewengan terhadap makna riwayat dari Afif Al-Kindi. Dalam riwayat tersebut, Afif mengutip perkataan Abbas, "Hadza Muhammad ibn Abdillah ibnu akhi, za'ama anna Allah arsalahu wa anna kunuz Kisra wa Qaisar satuftahu alaih." Ini Muhammad bin Abdullah, keponakanku, dan dia mengaku sebagai utusan Allah, dan bahwa kerajaan Persia dan Romawi akan ditaklukkan oleh Allah untuknya. Ini sangat berbeda dengan terjemahan Syed Agil. Syed Agil menerjemahkan begini, ini Muhammad bin Abdullah, keponakanku, dan dia mengaku sebagai utusan Allah yang berobsesi menggulingkan Persia dan Romawi. Padahal dalam redaksi bahasa Arabnya bukan berobsesi, tetapi mengabarkan kalau Allah mewahyukan Persia akan ditaklukkan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kerajaan Persia dan Romawi akan ditaklukkan untuk umatnya adalah wahyu dari Allah dan bukan obsesi atau tendensi politik dakwah beliau. Demikian ini ada korelasinya dengan informasi Al-Quran tentang alasan penolakan kaum Quraisy terhadap dakwah beliau. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan, dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Qasas 57. Maksud ayat ini, orang-orang Quraisy yang masih kafir di Mekah ketika diajak masuk Islam mereka beralasan, kalau kami ikut agama kamu, berbeda agama dengan suku-suku Arab di sekitar kami, nanti kami diusir dari sini. Maka Allah menjawab pada mereka bahwa walaupun mereka masih syirik, ternyata Allah meneguhkan kedudukan mereka di tanah suci, tidak diganggu oleh suku-suku lain. Apalagi kalau mereka masuk Islam, jangankan suku-suku Arab di sekitarnya, bahkan nanti Persia dan Romawi akan ditaklukkan untuk mereka. Ini maksud ayat tersebut dan korelasinya dengan riwayat dari Afif Al-Kindi. Pandangan Syed Agil yang mengikuti Syiah tersebut lebih buruk daripada orang-orang musyrik yang hanya menduga-duga adanya muatan politis di balik dakwahnya.
dan langsung ditepis oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang sangat populer dalam Sirah Nabawiyah. An Ibni Abbas, Ibnu Abbas berkata, Ijtama ailiyatun min ashrafi Quraisy. Beberapa tokoh pembesar Quraisy berkumpul. Faja'ahum Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW datang. Faqalu, lalu mereka berkata, Ya Muhammad, inna qad ba'athna ilaika lina'udhura fik. Hai Muhammad, kami mengirim orang memanggil kamu untuk menyampaikan alasan kami. Fa in kunta innama ji'ta bihadzal hadithi tatlubu malan jama'na lak min amwalina hatta tukuna aktsarana malan. Jika kamu datang membawa ajaran Islam ini untuk mencari harta, maka kami kumpulkan dari harta-harta kami sehingga kamu paling banyak hartanya. Wa in kunta innama tatlubu syarafa fina sawwadnaka alaina. Jika kamu hanya mencari kemuliaan pada kami jadikan engkau sebagai pemimpin kami. Wa in kunta turidu mulkan mallaknaka alaina. Jika kamu menginginkan kerajaan, kami jadikan engkau sebagai raja kami. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ma bi ma taqulun. Tidak ada padaku semua yang kalian katakan. Ingin menjadi raja, mencari kemuliaan, mencari harta, gak ada. Ma ji'tukum bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum. Aku datang pada kalian membawa agama ini bukan untuk mencari harta kalian. Walas syarafa fikum, tidak pula kemuliaan pada kalian. Walal mulka alaikum, dan tidak pula kerajaan pada kalian. Walakin Allah ba'athani ilaikum rasula wa anzala alayya kitabah. Tetapi Allah mengutusku kepada kalian sebagai Rasul dan menurunkan kepadaku kitab. Wa amarani an akuna lakum basyira wa nadhira, dan memerintahkan aku untuk menjadi pembawa berita gembira dan peringatan kepada kalian. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Sirah Nabawiyah, juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Sebelumnya diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah dan kitab-kitab sirah yang lain. Artinya Rasulullah SAW menegaskan, menepis anggapan orang-orang Quraisy bahwa beliau menyebarkan ajaran agamanya untuk mencari kekuasaan atau tendensi politik. Said Aqil mengajak warga NU untuk tidak beriman kepada takdir. Dalam menyikapi perbuatan manusia, disengaja dan tidak disengaja, umat Islam terpecah menjadi 3 aliran. Pertama, mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa semua perbuatan manusia adalah ketentuan dan ciptaan Allah. Kedua, golongan Qadariyah, yaitu Mu'tazilah, Syiah, dan HTI, yang meyakini bahwa perbuatan manusia yang disengaja bukan takdir dan ciptaan Allah, tapi takdir dan ciptaan manusia sendiri. Ketiga, golongan Jabariyah yang meyakini bahwa semua perbuatan manusia adalah takdir dan ciptaan Allah, dan manusia tidak berbuat atau berperan sama sekali. Dalam menyikapi perbuatan manusia, Said Aqil mengikuti pendapat Mu'tazilah, Syiah, dan HTI, bahwa perbuatan manusia itu bukan takdir dan ciptaan Allah, tetapi takdir dan ciptaan manusia sendiri. Bahkan menurut Said Aqil, percaya kepada qada dan qadar itu bersumber dari Bani Umayyah yang berkuasa pada waktu itu. Sedangkan tidak beriman kepada qada dan qadar bersumber dari Ahlul Bait, dari Nabi SAW. Dalam hal ini Said Aqil berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan yang diuntungkan situasi berkat trik-trik politiknya sehingga melenggang di tampuk kepemimpinan dinasti Umayyah, segera memberikan reaksi atas sikap Khawarij guna melanggengkan status quo serta meyakinkan keabsahan dinastinya. Dikembangkanlah paham Jabariyah yang fatalistik, yang di dalamnya semua yang terjadi, baik atau buruk, manis atau getir, sudah menjadi qada dan qadar, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditulis dalam bukunya Tasawuf sebagai Kritik Sosial, terbitan resmi Lajnah Ta'lif Nashr PBNU, halaman 82-83. Pernyataan Said Aqil di atas bahwa percaya kepada adanya qada dan qadar Allah adalah paham Jabariyah yang telah disesatkan oleh para ulama dan pertama kali dikembangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan karena tujuan politis untuk melanggengkan kekuasaannya, adalah pernyataan yang salah dan dusta. Percaya kepada qada dan qadar Allah bersumber dari sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, bukan dari Bani Umayyah.
Qada dan qadar dalam Al-Quran. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu pencipta segala sesuatu. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 16. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. As-Saffat ayat 96. Qada dan qadar dalam sunnah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzi wal kais. Segala sesuatu itu terjadi dengan ketentuan Allah sampai kebodohan dan kecerdasan. An Hudzaifah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha shani'un kulla shani'in wa san'atah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan semua pelaku dan perbuatannya. Hadis sahih. An Imran bin Husain radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah a'ulima ahlul jannati min ahli an-nar. Qala na'am, qil fa fima ya'malu al-'amilun? Qala kullun muyassarun lima khuliqa lah. Imran bin Husain berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah penduduk surga sudah diketahui dari penduduk neraka? Beliau menjawab, ya. Beliau ditanya lagi, kalau begitu lalu untuk apa mereka beramal? Beliau menjawab, setiap orang akan dimudahkan oleh Allah melakukan sesuatu untuk apa yang diciptakan. Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, wafat tahun 458 Hijriah, telah menulis kitab Al-Qada wal Qadar, setebal 445 halaman yang menghimpun semua ayat dan ratusan hadis tentang qada dan qadar. Walhasil, qada dan qadar yang menjadi keimanan umat Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, bukan dari Bani Umayyah. Said Aqil juga berpendapat bahwa paham Qadariyah, yakni tidak percaya qada dan qadar yang dianut oleh Mu'tazilah, Syiah dan HTI, bersumber dari Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Said Aqil berkata, satu-satunya orang yang menentang sikap fatalis adalah Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Wafat tahun 81 Hijriah, salah seorang putra Ali dari istri kedua yang secara politis Syiah. Melalui majelis taklim yang digelar di Masjid Nabawi, Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah justru mengembangkan paham Qadariyah. Komunitas di Masjid Nabawi ini disebut sebagai Al-Qadariyah Al-Ula, sebagai embrio berdirinya Mu'tazilah, karena Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, merupakan salah seorang murid Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Dalam buku Tasawuf sebagai Kritik Sosial, terbitan LTN PBNU halaman 83. Apa yang disampaikan oleh Said Aqil yang mengikuti Mu'tazilah dan Syiah di atas adalah rangkaian kebohongan belaka. Mengapa ajaran Qadariyah Ula, Qadariyah generasi pertama, bukan lahir dari komunitas di Masjid Nabawi, tetapi lahir di Basrah di Irak, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, Al-Baihaqi dalam Al-Qada wal Qadar, dan lain-lain. Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat pada tahun 80 Hijriah. Beliau dikenal sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beriman kepada takdir Allah. Sedangkan Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah, lahir pada tahun 80 Hijriah.
Wasil yang lahir tahun 80 tidak mungkin berguru kepada ulama yang wafat pada tahun yang sama. Said Aqil memuji Syiah dan Mu'tazilah serta memasukkan mereka ke dalam golongan Ahlus Sunnah. Said Aqil berkata, secara historis kelahiran Sunni dan Syiah merupakan sunnatullah yang harus disyukuri sebagai khazanah pemikiran umat Islam. Di samping itu, diskursus teologi, baik itu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah maupun Syiah, semuanya tetap dalam bingkai Islam. Bahkan patut dikatakan semuanya adalah Ahlus Sunnah. Tasawuf sebagai kritik sosial halaman 84. Ujian Said Aqil kepada Syiah dan anggapannya bahwa Syiah dan Mu'tazilah termasuk Ahlus Sunnah dan bukan aliran sesat jelas bertentangan dengan ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencela Syiah dan Mu'tazilah serta menganggap keduanya termasuk aliran sesat dan menyesatkan. Apa yang disebarkan oleh Said Aqil tersebut termasuk pengkhianatan yang tercela terhadap para masyayikh NU dan warga Nahdliyin. Para ulama menegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah identik dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka juga menegaskan bahwa Syiah dan Mu'tazilah termasuk aliran sesat. Almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak ajaran Syiah. Beliau berkata, wa minhum rafidiyun yasubbuna sayyidana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahuna as-sahabata radhiyallahu anhum wa yubalighuna hawa sayyidina Ali wa ahli baitihi ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala Sayyid Muhammad fi syarh al-qamus wa ba'dhum yartaqi ila al-kufr az-zandaqah a'adana Allahu al-muslimina minha. Di antara mereka juga ada golongan Rafidah, Syiah yang suka mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, membenci para sahabat Nabi dan berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali dan anggota keluarganya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Berkata Sayyid Muhammad dalam syarah Qamus, sebagian mereka bahkan sampai pada tingkatan kafir dan zindik. Semoga Allah melindungi kita dan umat Islam dari aliran ini. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau juga berkata, Hasyim Asy'ari, وَلَيْسَ مَذْهَبٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ بِهَذِهِ الشِّفَةِ إِلَّا الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةِ اللهم إلا مذهب الإمامية والزيدية وهم أهل البدعة لا يجوز الاعتماد على أقاويلهم. Dan tidak ada satu mazhab pada masa-masa sekarang ini memenuhi kriteria ini, terkodifikasi dengan baik, kecuali mazhab arba'ah Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, kecuali mazhab Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Mereka adalah ahlul bid'ah yang tidak boleh berpegang kepada pandangan-pandangan mereka. Ini Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah fi Ta'abbutil Akhdhi bil Madzahibil Arba'ah halaman 29. Hasyim Asy'ari juga berkata, amma ahlus sunnah fahum ahlut tafsir wal hadis wal fiqh fa innahumul muhtadun al mutamassikun bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu ar-rasyidin wa hum at-ta'ifatun najiyah. Qalu wa qad ijtama'at al-yawm fi madzahib arba'ah al-hanafiyyun wasy-syafi'iyyun wal malikiyyun wal hanbaliyyun wa man kana kharijan an hadhihi al-arba'ati fi hadha az-zaman fa huwa min al-mubtadi'ah. Adapun ahlus sunnah, mereka adalah para ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fikih. Sungguh mereka lah yang mendapat petunjuk dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan para khalifah yang rasyid setelah beliau. Mereka adalah kelompok yang selamat, Taifah Najiyah. Para ulama berkata pada saat ini kelompok yang selamat itu terhimpun dalam mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Maka siapa saja yang keluar atau di luar empat mazhab itu adalah ahlul bid'ah di masa ini. Dalam kitab beliau Ziyadatul Ta'liqat halaman 24-25. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Said Aqil di atas bertentangan dengan penjelasan para pendiri NU, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Said Aqil mengajak warga NU mengikuti paham pluralisme agama yang dihukumi kufur oleh para ulama. Said Aqil berkata,
Dalam Al-Quran, Allah kerap mengulang seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sebanyak 70 kali. Sementara seruan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tidak satu pun ditemukan dalam kitab suci umat Islam itu. Hakikat keimanan mencakup berbagai macam keimanan dan kepercayaan. Keimanan pada hakikatnya lebih inklusif daripada keislaman. Ayat yang dikutip di atas mengingatkan kita bahwa umat beriman itu bukanlah monopoli umat Islam, baik kaum Yahudi, Kristiani, Swabiin, penganut Buddha, Hindu, Konghucu, maupun kepercayaan lainnya, semuanya adalah umat beriman. Ini ditulis oleh Syed Agil dalam bukunya Tasawuf sebagai Kritik Sosial, terbitan resmi LDN PBNU halaman 309-310. Pernyataan Syed Agil di atas mengandung banyak kebohongan dan kekufuran. Pertama, Syed Agil menafsirkan amanu, orang-orang yang beriman, dengan arti orang-orang yang punya keimanan dan kepercayaan apa saja. Penafsiran tersebut merupakan tahrif, distorsi, dan penafsiran dengan hawa nafsu kaum liberal yang dilarang dalam agama. Beriman yang dimaksud dalam ayat-ayat amanu adalah beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhir, dan ketentuan Allah baik dan buruknya. Bukan beriman kepada apa saja seperti yang diimani oleh orang-orang kafir. Demikian ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dan mutawatir. Kedua, pernyataan Syed Agil bahwa hakikat keimanan mencakup berbagai macam keimanan dan kepercayaan, sehingga kemudian menganggap orang-orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Konghucu, dan lain-lain termasuk umat beriman adalah kebohongan dan kekufuran. Hukum kekafiran pluralisme membenarkan semua agama menurut Islam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Anna man lam yukaffir man dana bighairil Islam, kan Nasara, aw syakka fi takfirihim aw sahhaha madhhabahum, fahuwa kafir, wa in azhara ma'a dhalika al-Islam wa i'taqadah." Sesungguhnya, orang yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam, seperti orang-orang Nasrani, atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, maka dia adalah orang kafir, meskipun ia menampakkan keislaman dan meyakininya. Agama lain menurut Al-Quran. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 19. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 85. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam.
Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-An'am 125. Agama lain menurut sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار." رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang mendengar tentang aku dari umat ini, orang Yahudi dan Nasrani, kemudian meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus membawanya, kecuali orang tersebut pasti termasuk penduduk neraka." Hadis sahih riwayat Muslim. Agama lain menurut Islam. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Anna man lam yukaffir man dana bighairi al-Islam kan Nasara aw syakka fi takfirihim aw sahhaha madhhabahum fahuwa kafir wa in azhara ma'a dhalika al-Islam wa i'taqada." Sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam seperti orang-orang Kristiani atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia adalah orang kafir meskipun ia menampakkan keislaman dan meyakininya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawaidil Islam halaman 237 dan Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa halaman 851. Said Agil menafikan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Dia berkata, lalu bagaimana dengan ukhuwah Islamiyah? Al-Quran sekalipun tidak menyinggung soal menganjurkan ukhuwah Islamiyah. Justru yang ditekankan adalah persaudaraan seiman. Dalam bukunya, Tasawuf sebagai Kritik Sosial, halaman 310. Dalam pernyataan di atas, Said Agil telah menafikan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dengan alasan tidak disinggung dalam Al-Quran. Tentu pernyataan Said Agil tersebut adalah kebohongan dan kekufuran. Ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 11. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Ukhuwah Islamiyah dalam hadis. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimu."
Seorang muslim itu saudara sesama muslim. Ia tidak akan menganiayanya dan tidak akan menyerahkannya kepada orang yang zalim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kekafiran orang yang menafikan nas Al-Quran. Ukhuwah Islamiyah terdapat di dalam Al-Quran, lalu dibilang tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Al-Imam An-Nasafi berkata, "Waraddun nususi kufrun." Menolak nas-nas Al-Quran dan hadis adalah kekufuran. Al-Qara Al-Qadhi Iyad fi Syifa bita'rifi huquqil Mustafa. Al-Qadhi Iyad berkata dalam kitab Asy-Syifa, "Wa'lam anna man istakhaffa bil Qur'an aw bil mushaf aw bi syai'in minhu aw athbata ma nafah aw nafa ma athbatahu ala 'ilmin minhu bidzalik aw syakka fi syai'in min dzalik fa huwa kafirun 'inda ahli al-'ilm bi ijma'." Ketahuilah, sesungguhnya orang yang meremehkan Al-Quran atau mushaf atau sesuatu dari Al-Quran, atau menetapkan sesuatu yang dinafikan Al-Quran, atau menafikan sesuatu yang ditetapkan Al-Quran, dengan sepengetahuannya terhadap hal tersebut, atau meragukan sesuatu dari hal tersebut, maka orang itu adalah orang kafir menurut ahli ilmu dengan ijma'. Qala Syihab Al-Khafaji fi Nasim Riyad. Syihab Al-Khafaji berkata dalam kitabnya Nasim Riyad, "Wa Ibn Abbas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man jahada ay ankara ayatan min kitabillah minal muslimin alladhina lam yaqrub ahadu islamihim faqad halla darbu 'unuqihi ay qatluhu litakdzibihi lillahi wa rasulih." Dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengingkari satu ayat dari Al-Quran dari kaum muslimin yang tidak baru masuk Islam, maka benar-benar halal memukul lehernya, yakni membunuhnya, karena orang tersebut mendustakan Allah dan Rasulnya. Syihabuddin Al-Khafaji dalam kitabnya Nasimur Riyad, juz 6, halaman 420. Ada pertanyaan, mengapa Said Aqil menafikan ukhuwah Islamiyah? Ia bertujuan mengalihkan warga NU kepada ukhuwah imaniyah versi kaum liberal, dalam arti ukhuwah antar umat beriman dari semua agama dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan ajaran kaum liberal yang beranggapan bahwa orang di luar Islam itu bukan orang kafir, tetapi semuanya kaum beriman. Menurut ajaran Said Aqil dan kawan-kawan, orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain adalah umat beriman, bukan orang kafir, dan semuanya akan masuk surga. Tentu ajaran pluralisme agama yang diusung oleh Said Aqil dan kawan-kawan, yang tidak menganggap kafir orang-orang di luar Islam, adalah ajaran kufur dan menyebabkan seseorang keluar dari Islam, berdasarkan ijma' para ulama. Para ulama telah berijma' bahwa orang yang tidak menghukumi kafir terhadap orang-orang di luar Islam adalah dipastikan kekafirannya. Anna man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam kan nasara aw syakka fi takfirihim aw sahhaha madhhabahum fa huwa kafir wa in azhara ma'a dhalika al-Islam wa i'taqadah. Sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam seperti orang-orang Kristiani,
atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, maka dia adalah orang kafir, meskipun ia menampakkan keislaman dan meyakininya. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam bi Qawaidil Islam. Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Radud Talibin, juz 7 halaman 290. Said Agil mengajak warga NU membenarkan semua agama. Said Agil berkata, jika seseorang memahami betul substansi dan esensi ajaran agama, maka tentu tidak ada kamus benturan teologi antar umat beragama. Jika diciptakan seolah-olah ada benturan, sebenarnya itu hanyalah soal perut, politik, atau kepentingan sektarian masing-masing pemeluk agama. Ini dalam bukunya Tasawuf sebagai Kritik Sosial, halaman 310. Artinya, dalam pernyataan tersebut, Said Agil menganggap antara agama tidak ada perbedaan teologi, tidak ada perbedaan akidah. Akidahnya sama, kata dia. Tentu yang dikatakan oleh Said Agil itu adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-Imran 85. Pengaruh ajaran Said Agil kepada bawahannya di jajaran struktural PBNU. Agama itu akan dilihat dari apa yang kita kerjakan. Jangan lihat apa agamamu, tapi lihat apa yang dikerjakan temanmu pada kita. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini atau bangsa ini bermartabat, dihargai orang kalau akhlaknya mulia, kalau budayanya bagus, bukan agamanya. Mohon maaf, bukan agamanya. Sekali lagi, bukan agamanya martabat bangsa itu bisa mulia, tapi budayanya, akhlaknya, moralnya, disiplin, sadar hukum, tidak ada yang korupsi, hak asasi manusia terjamin, adil, makmur, sejahtera. Itu akan martabatnya akan naik itu. Agamanya apapun lah. Coba contoh. Di Arab itu, agamanya benar. Ya benar lah, akidahnya rukun iman 6, syariatnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji umroh ke Mekah, baca Quran. Tapi perang saudara terus, sudah 40 tahun, yang mati udah jutaan itu. Akhlaknya bobrok, budayanya hancur, carut marut. Tidak bermartabat bangsa itu. Walaupun teologinya benar, syariatnya benar. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-Imran 85. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi NU dan partai politik besutannya pada masa sekarang bukan rumah yang aman bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mengapa? Karena orang-orang struktural sangat aktif menyebarkan faham Wahabi, Syiah, dan liberal melalui jaringan struktural tanpa ada protes dari kebanyakan para ulama yang ada di internal organisasi. Wallahu a'lam bishshawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab, wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ghafarallahu lana wa liwalidina wa li jami'i masyayikhina wa li sa'iril muslimin. Amin ya rabbal alamin walhamdulillah.